Negara Rusia dan Ukraina hingga kini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Bahkan ketegangan kedua negara tersebut semakin panas setelah Rusia mengerahkan lebih dari 100.000 tentara mengepung perbatasan Ukraina, di mana pihak Moskwa menuntut jaminan keamanan dari NATO untuk menarik pasukannya dari Eropa Timur, serta meminta agar Ukraina tidak diterima menjadi anggota NATO. Di sisi lain, negeri Paman Sam memberikan dukungan dengan memberangkatkan pasukan penerjun payung dari Angkatan Darat. Sebanyak 1.700 tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 dikerahkan ke Polandia, sedangkan 300 personel ditugaskan di wilayah Jerman. Selain itu, konflik kedua negara yang sebelumnya tergabung dalam negara Uni Soviet ini dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap ekonomi global, di antaranya pasar komoditas, obligasi, safe haven seperti emas, hingga pasar saham. JP Morgan seperti dikutip media menyebutkan ketegangan berpotensi meningkatkan harga minyak mentah global di level $150 Amerika per barel. Dampaknya akan mengurangi pertumbuhan PDB global menjadi hanya 0,9% secara tahunan pada semester 1 2022. Sedangkan inflasi akan naik lebih dari 2 kali lipat menjadi 7,2% secara tahunan. Pasar energi global juga berpotensi mengalami tekanan jika ketegangan berubah menjadi konflik fisik. Sebab kebutuhan gas alam sejumlah negara Eropa masih bergantung sekitar 35% dari Rusia yang distribusinya melalui pipa yang melintas dari Belarus dan Polandia ke Jerman dan melalui Ukraina. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini mengenai posisi Indonesia di antara konflik Rusia dan Ukraina, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah. Beliau adalah Direktur Riset dari Core Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Mas Prasetyo. Salam sehat Pak. Salam sehat. Ya, penting sehat ini Mas. Betul, tanggal 16 ini menjadi deadline dari ekspansi ataupun kita tahu invasi ya, malah cenderung begitu ya dikatakan Rusia ke Ukraina. Tapi kita lihat tensinya ini bagaimana tanggapan dari Pak Peter ya? Iya, kalau invasi biasanya nggak pakai jadwal Mas Prasetyo. Betul. Jadi kalau pakai jadwal ini saya berharap ini cuman kayak main kartu ini. Jadi cuman gertak-gertak sambal aja ya. Harapannya seperti itu Mas Prasetyo. Jadi walaupun disebut-sebut hari ini akan ada invasi dari Rusia ke Ukraina, tapi saya berharap itu cuma sekedar gimmick saja, ya tidak sampai memicu ketegangan yang lebih lanjut, bahkan memicu peperangan yang kalau sudah terjadi itu akan sangat sulit untuk menahannya lagi. Oke, jadi bisa dikatakan setelah semalam begitu ada beberapa tentara justru yang ditarik oleh pihak Rusia setelah latihan militer selesai dilakukan, begitu nampaknya Pak Peter. Ya, harapan kita seperti itu. Jadi saya juga membaca ada berita bahwasanya Joe Biden juga berencana untuk menarik pasukannya juga. Ya. Saya kira di belakang layar ini ada upaya-upaya untuk mencari solusi yang terbaik ya tanpa harus melakukan konfrontasi fisik. Ya. Saya kira upaya itu pasti terjadi. Baik, ada korelasi yang cukup kuat begitu, banyak kalangan menyebutkan harga energi di dunia akan melonjak begitu karena kita tahu pasokan energi untuk wilayah Eropa ini sekitar 35 sampai dengan 40% berasal dari Rusia ini, Pak Peter. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini yang saya kira juga mungkin yang ingin dimainkan oleh Rusia. Ya. Saya kira keinginan Rusia bukan menguasai semata-mata yang menguasai Ukraina, tetapi pertama saya kira Rusia ingin menunjukkan posisi tawar mereka, ya, Rusia di dalam konteks global, ya, ini tetap harus diperhitungkan. Ya. Yang kedua, mereka juga punya posisi terkait dengan sumber energi yang untuk Eropa, ya. Tentunya Rusia juga memperhitungkan ini. Sehingga apa yang ingin dilakukan oleh Rusia bukan untuk menguasai Ukraina, ya,
tetapi lebih memposisikan mereka ya untuk dilihat di dalam posisi tawar mereka. Ya. Oke. Kalau ini terjadi ya, karena yang rugi tetap akan Rusia juga. Karena kalau perang itu terjadi ya, tentunya hubungan ekonomi akan terhenti dan itu akan merugikan Rusia sendiri. Baik, tapi kita tahu apakah substitusi energi sendiri akan memberikan keuntungan tersendiri, mengingat komoditas energi seperti migas, kemudian batu bara begitu, apabila memang konflik secara fisik terjadi, bisa memberikan satu lonjakan tidak untuk harga komoditas minyak mentah, kemudian gas alam, dan batu bara sendiri ini, Pak Peter? Oh iya, karena kalau terjadi kontak fisik, perang fisik itu terjadi, yang diyakini akan meluas, karena sudah diperhitungkan ini akan merebet ke mana-mana, ya. Rusia akan misalnya disebut-sebut akan didukung oleh China dan Korea Utara, ya, kemudian Amerika akan didukung oleh NATO, ya, dan ini akan meluas, bahkan disebut-sebut bisa memicu perang dunia ketiga. Nah, kalau itu terjadi, tentunya akan dan kontak fisik itu benar-benar terjadi, itu akan mengganggu supply chain, ya, khususnya terkait dengan energi, di mana Rusia saat ini merupakan salah satu pemasok utama supply energi ke Eropa. Nah, kalau itu perang kan ini kan supply chain pasti akan terganggu, ya, terjadi. Nah, begitu dia terganggu, pasokan itu akan menjadi berkurang, otomatis harga akan meningkat tinggi. Dan yang paling utama yang seringkali memicu utama kenaikan dari harga-harga komoditas kan adalah ekspektasi. Ya, jadi ini saja ketika ini terjadi, ini ekspektasi itu sudah ada dan itu mendorong harga naik. Ya. Jadi kalau benar-benar terjadi, supply-nya memang terbatas, ekspektasi tinggi, harganya akan naik sangat tinggi, ya. Dan ini akan memicu permasalahan-permasalahan lain, ya, seperti yang tadi juga disebutkan, inflasi dan sebagainya, dan pertumbuhan ekonomi global akan turun. Betul, JP Morgan bahkan menyebutkan harga minyak mentah dunia bisa sampai dengan 150 dolar per barrel, kemudian inflasi sampai dengan 7,2%. Begitu, Anda melihat hal ini memang tercipta karena kenaikan harga komoditas yang tiba-tiba begitu, Pak Peter? Ya, karena pasokannya rendah, ya, pasokannya terganggu, sementara kebutuhan kan tetap, ya, sehingga harganya naik. Apalagi saya sebutkan tadi, ekspektasi, ya, karena begitu perang itu terjadi kan kita tidak bisa meramalnya, ya, akan berapa lama dan akan seperti besar seperti apa, ya, perang yang akan terjadi, dan itu akan memunculkan ekspektasi yang berbeda-beda. Itu yang akan ikut mendorong kenaikan harga, ya. Dan harga energi akan mempengaruhi semua harga yang lain, ya, karena pasokan-pasokan akan semuanya terganggu, ya. Seperti saya sebutkan tadi, supply chain akan terganggu. Nah, ini akan menyebabkan kenaikan berbagai barang-barang turunan. Oke. Dan posisi Indonesia dengan kondisi seperti saat ini, apabila ada kenaikan harga komoditas, Anda melihat ada posisi yang menguntungkan tidak begitu, dalam tanda kutip kita bisa memperoleh ada kenaikan harga dari sisi ekspor kita begitu, Pak Peter? Karena kan kita produsen batu bara juga terbesar dunia, kemudian migas pun kita juga menjadi salah satu juga yang memberikan hasil juga ini, Pak Peter. Ya, harga mungkin naik, ya, tapi permintaan belum tentu naik. Oke. Ya, jadi ketika mereka sibuk perang, ya, permintaan energinya ya akan terfokuskan pada hal-hal tertentu saja. Pabrik-pabrik mungkin tidak beroperasi, ya, untuk barang-barang tertentu. Jadi fokus mereka akan lebih kepada perang, ya. Sehingga walaupun harga naik, ya, permintaan belum tentu naik, ya. Kalaupun ada, ya, sangat terbatas. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh JP Morgan tadi, bahwasanya perekonomian akan mengalami kontraksi, ya, pertumbuhan ekonomi akan tersisa hanya sekian persen, itu menggambarkan permintaan, ya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sedemikian, permintaan global itu akan turun cukup drastis, ya. Jadi walaupun harga itu naik, tetapi permintaan akan turun, sehingga secara keseluruhannya untuk kita, baru dari sisi komoditasnya, ya, itu tidak akan menguntungkan kita. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan
komoditas-komoditas ekspor kita yang lainnya, ya. Karena sekali lagi terjadi gangguan di rantai pasok, ya, gangguan di dalam logistik yang akan menyebabkan kita tidak hanya terpengaruh oleh harga-harga komoditas dan pasokan komoditas, tetapi juga barang-barang ekspor kita yang lainnya juga akan terganggu. Oke, jadi sebenarnya lebih banyak dampak negatif begitu ya apabila kontak fisik terjadi. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Ini kami sampaikan infografik ya terkait dengan kinerja ekspor Indonesia ke Rusia. Seperti apa? Data selengkapnya di layar televisi Anda. Ya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kita lihat kinerja ekspor Indonesia ke Rusia dari Januari 2022 berbandingan dengan Desember 2021 ada kenaikan 58,69% dari 111,2 juta dolar menjadi 176,5 juta dolar Amerika. Kemudian Januari 2022 berbanding dengan Januari 2021 juga ada lonjakan hingga 60,29% dari 110,1 juta dolar menjadi 176,5 juta dolar Amerika. Berikutnya, ini adalah produk ekspor Indonesia ke Rusia. Apa saja? Yang pertama, lemak dan minyak hewan nabati ini mencapai 102,4 juta dolar Amerika. Kemudian ada karet dan barang dari karet 11,1 juta dolar Amerika. Alas kaki mencapai 7,8 juta dolar. Kemudian barang lain mencapai 47,9 juta dolar Amerika. Menarik kalau kita lihat kinerja ekspor kita terus meningkat ke Rusia. Lantas bagaimana dengan ekspor Indonesia ke Ukraina? Ya, kita lihat justru mengalami penurunan pemirsa. Dari Januari 2022 berbanding Desember 2021 minusnya 83,78% dari 33,1 juta di Desember 2021 anjlok hingga 5,4 juta dolar Amerika pada Januari tahun ini. Kemudian berbanding dengan Januari 2021 juga semakin dalam minus 90,24% dari 55 juta dolar Amerika di Januari 2021 turun 5,4 juta dolar Amerika di Januari 2022. Bagaimana dengan produk-produk ekspor Indonesia ke Ukraina? Lemak dan minyak hewan nabati tidak jauh berbeda begitu dengan Rusia mencapai 933.217 dolar, alas kaki 571.437 dolar, kemudian kertas, karton dan sejenisnya 556.046 dolar Amerika, kakao dan olahannya 451,950 dolar Amerika. Kemudian barang lainnya mencapai 2,8 juta dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Ya, Pak Peter, kalau kita cermati dari kinerja ekspor Indonesia ke Rusia ini sebenarnya sedang mengalami peningkatan yang menarik ya, data per Januari 2022. 58,69% dibandingkan dengan Desember 2021, kemudian Januari 2021 kita juga masih melonjak 60%. Apa yang bisa kita cermati dari kerjasama ekonomi Indonesia dan Rusia sejauh ini, Pak Peter? Ya, ini kalau kita lihat ya kerjasama antara ekonomi kita antara Indonesia dan Rusia, ya ini terlihat dari angka-angka tadi sedang mengalami kenaikan ya. Kalau kita bandingkan ya dengan misalnya dengan Cina dan Amerika mungkin tidak terlalu besar ya porsinya, tetapi kalau kita lihat dari peningkatannya ini terjadi peningkatan yang cukup tinggi ya. Berarti posisi Rusia yang di dalam sebagai mitra dagang kita itu memiliki posisi yang cukup berarti ya. Oleh karena itulah ya saya melihat bahwasanya kita sangat berharap konflik ini tidak berkepanjangan, karena kalau dia konflik ini berkepanjangan tentunya akan sangat merugikan bagi kita ya. Bukan dikarenakan kenaikan harganya ya, tetapi karena permintaannya yang akan menurun. Jadi walaupun disebutkan tadi yang terjadi kenaikan harga, tetapi
dengan adanya perang kita tidak bisa berharap bahwasanya tren peningkatan ekspor kita ke Rusia ini akan berlanjut. Ya. Dan kalau kita lihat juga untuk Ukraina itu ekspor yang menurun itu bisa jadi disebabkan juga oleh kondisi yang tidak kondusif yang ada di Ukraina saat ini. Mungkin kalau untuk Rusia ekonominya masih berjalan karena Rusia begitu luas ya, dan mereka dalam posisi yang menekan. Tetapi untuk Ukraina dalam posisi yang sekarang ini yang menghadapi potensi invasi dari Rusia, ya, tentunya dunia usaha tidak bisa berjalan dengan normal di sana. Oleh karena itu sangat wajar kalau kemudian ya, permintaan barang-barang kita ya di Ukraina itu yang menjadi lebih sedikit ya akan menurun karena memang kondisi yang ada di Ukraina sekarang ini tidak normal. Nah, kalau ini bisa diselesaikan dengan baik ya, kondisi Ukraina akan membaik dan tren peningkatan hubungan dagang kita dengan Rusia bisa berlanjut terus dan bahkan bisa menopang kinerja ekspor kita untuk di masa yang akan datang. Oke, tapi kalau kita lihat konflik Ukraina, Rusia ini kan tidak sekali dua kali begitu. Nampaknya ini akan menjadi suatu hal yang akan terjadi kembali begitu peluangnya. Pak Peter, Anda melihat bagaimana begitu? Akankah ini bisa menjaga stabilitas kerjasama ekonomi kita juga nantinya? Ya, sepanjang yang terjadi seperti sekarang ya, hanya ketegangan, getak sambal saja begitu ya, ya tanda kutip gimmick-gimmick, getak sambal saja, kayak lagi main kartu ya, masing-masing mencoba untuk menunjukkan kartu truknya masing-masing, nggak masalah ya, tidak akan terlalu mengganggu kita ya. Memang ini diharapkan sekali ada solusi yang lebih permanen ya, sehingga ini tidak terulang lagi ya. Walaupun tidak terlalu mengganggu, tapi kita berharap kondisi itu berkembang menjadi solusi permanen yang menjadikan wilayah-wilayah ini bisa stabil, bisa tumbuh, dan ini bisa menjadi pasar bagi perekonomian yang lebih baik ya. Tapi kalau dia masih terus menjadi lokasi konflik ya, lokasi walaupun hanya gimmick, itu tetap akan mengganggu, terutama untuk di daerah-daerah yang sedang menjadi lokasi permasalahan tersebut. Kita sepenuhnya berharap bahwa setiap hal ini bisa kedepannya bisa dicarikan solusi yang permanen yang benar-benar bisa menyelesaikan bagi kedua pihak. Baik. Lantas kalau kita lihat dari produk-produk yang diekspor lebih banyak nampaknya dari sektor perkebunan justru ya, karet, kemudian produk karet, alas kaki, begitu kakao juga bahkan di Ukraina cukup diterima. Anda melihat bagaimana dengan kondisi ekspor kita dari sisi produk-produk yang tadi disampaikan ini, Pak Peter? Ya, ini kita bisa lihat karena memang kalau untuk ekspor mineral, ya, energi dan mineral mungkin kita bukan pasarnya di sana. Ya. Karena Rusia itu adalah mereka memiliki semua yang kita miliki, ya. Jadi bukan tempatnya untuk kita memasukkan produk-produk komoditas kita, ya, terutama terkait dengan mineral dan energi. Nah, justru ini adalah kita memiliki peluang untuk produk-produk yang sifatnya manufaktur, olahan, ya. Tadi ada alas kaki, ya, kita memang memiliki competitive advantage di dalam hal alas kaki, ya. Walaupun dengan saingan dengan Vietnam dan juga Cina, ya. Nah, kemudian kakao memang ya, mereka tidak memiliki kakao, ya. Kakao itu hanya ada di negara-negara tropis dan kita memiliki keunggulan di sana. Dan kemudian tadi lemak nabati, ya, itu juga adalah produk turunan dari yang kita miliki, ya. Ini hal-hal yang seperti ini saya kira menunjukkan kita punya pasar di sana dan seharusnya bisa kita kembangkan kalau kondisi di Rusia dan di Ukrainanya bisa kondusif. Ya, ini baik. Lantas bagaimana posisi Indonesia yang terbaik menurut Core Indonesia? Bukan sentimen negatif yang sangat besar di pasar keuangan dan itu akan bisa menghantam harga-harga pasar keuangan kita, harga saham, harga surat utang dan sebagainya. Oke.
Lantas bagaimana posisi Indonesia menyikapi konflik Rusia-Ukraina ini, Pak Peter? Ya, tentunya kalau dalam hal ini ya, Indonesia sebagai negara yang memegang teguh prinsip bebas dan aktif, ya, kita tentunya ya, saya tidak tahu seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, tetapi biasanya yang dilakukan adalah bagaimana kita ikut yang di dalam upaya-upaya mencari solusi yang benar-benar bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, tapi ini kan yang akan bertarung ini gajah sama gajah nih, Mas Pras. Ya. Betul, Pak. Nah, jadi ya, kita tidak dalam levelnya untuk benar-benar aktif memainkan peran bebas dan aktif tersebut. Ya. Jadi tentunya, tapi kita pasti akan ada upaya-upaya, ya, saya yakin itu upaya-upaya untuk mendorong solusi damai di Ukraina, ya, karena itu adalah untuk kepentingan global, untuk kepentingan kita semua, ya. Baik itu melalui jalur-jalur diplomasi yang ada seperti lembaga internasional seperti PBB, ataupun jalur-jalur langsung antara kita, misalnya antara Indonesia dengan Rusia, Indonesia dengan Amerika dan sebagainya. Semua jalur ini pasti akan dimanfaatkan oleh para diplomat kita untuk mencegah agar supaya konflik ini tidak berkelanjutan, tidak tereskalasi, bahkan apalagi ya tereskalasi menjadi sebuah perang fisik. Oke, lantas kalau kita lihat tantangan bagi global, begitu Anda lihat ekonomi global tentunya, apakah juga masih akan terdampak dengan konflik-konflik seperti ini di tahun 2022 menurut KOR Indonesia? Kita tidak memperhitungkan ini di dalam pada saat kita melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi, baik pertumbuhan ekonomi global maupun pertumbuhan ekonomi nasional kita. Okay. Ya. Dengan satu keyakinan, ya, nampaknya untuk mencapai satu tahapan yang lebih tinggi, ya, tereskalasi ke konflik fisik, ya, negara-negara maju itu pasti sudah berhitung secara cermat, ya, karena yang akan mengalami kerugian mereka sendiri, ya, dan mereka akan berhadapan dengan putersnya mereka. Ya, kita ini kan sekarang ini kan ada di negara di eranya demokrasi, ya, di mana perang itu tidak ditentukan oleh satu orang, tetapi dilakukan ada proses demokrasi di negara, terutama di negara-negara maju. Ya, ya memang kita biasanya kalau kita melihat dari sejarah, perang satu, perang kedua itu terjadi ketika kita belum mengalami proses demokratisasi yang begitu luas seperti saat ini, ya, di mana perang satu, perang dunia ke-1, perang dunia kedua itu dipicu oleh keputusan-keputusan otoriter pemimpin sebuah negara. Nah, sekarang ini kita tidak mengalami itu, ya, jadi kita sangat berharap kondisi ini tidak akan meningkat lebih tinggi lagi, hanya ketegangan ini segera mereda dan kita tidak perlu mengalami apa yang disebut sebagai sebuah perang yang besar, apalagi perang dunia ketiga. Baik, semoga semakin mereda begitu ketegangan antara Rusia, Ukraina, kemudian negara-negara lain yang mungkin sedang mengalami juga kenaikan dari sisi tensi, karena diharapkan juga memberikan dampaknya yang cukup kuat terhadap perekonomian global yang nanti ujung-ujungnya juga bisa berdampak terhadap supply chain, kemudian bisa mengganggu juga roda perekonomian di Indonesia, begitu ya Pak Peter ya? Ya, baik. Benar Mas Pras. Oke, Pak Peter, terima kasih banyak Pak atas waktu dan sharing yang Anda berikan terkait dengan bagaimana posisi Indonesia menyikapi konflik Rusia dan Ukraina yang diharapkan ini bisa segera mereda dan tidak ada lagi eskalasi yang meningkat di sepanjang tahun 2022 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Peter. Salam sehat Mas.